Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu terlebih dahulu mengabsen kalian. Yang pertama ada Al-Fayat Dwi Fawana, Reza Fawana, Aden Kurniawan. Oke, sebelumnya kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sumber hukum Islam yang muttafaq. Sumber hukum Islam yang muttafaq yaitu sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Dari kalian apakah ada yang masih ingat apa saja sumber hukum Islam yang muttafaq? Al-Quran, Ya, Aden. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya, betul sekali. Sumber hukum Islam yang muttafaq diantaranya yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang muhtalaf. Dari kalian apakah ada yang sudah tahu atau pernah mendengar apa itu sumber hukum Islam yang muhtalaf? Ada yang tidak pernah mendengar atau tahu? Belum. Oke, baik. Sumber hukum Islam yang muhtalaf adalah sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama atau masih diperselisihkan oleh para ulama karena bersumber dari pemikiran atau ijtihad dari para ulama tersebut. Nah, di sini ada macam-macam sumber hukum Islam yang muhtalaf. Yang pertama yaitu ada istihsan. Yang kedua ada maslahah mursalah. Yang ketiga ada istishab. Yang keempat ada yang kelima ada satu dariyat. Yang keenam ada qaul al-sahabi. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu ada syar'u man qablana. Nah, pada pembelajaran hari ini terkait dengan materi sumber hukum Islam yang muhtalaf, Ibu akan memberi tahu tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik sudah dapat menjelaskan mengenai macam-macam sumber hukum Islam yang muhtalaf. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mendefinisikan sumber hukum Islam yang muhtalaf. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang hikmah adanya sumber hukum Islam yang muhtalaf. Baik, kita langsung saja membahas tentang sumber hukum Islam yang muhtalaf, yaitu istihsan yang pertama. Istihsan adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik sesuatu dan meyakininya.
Nah, menurut istilah ulama ushul fikih, istisan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki kias jali atau jelas kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh kias khafi atau samar. Jadi berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang jelas kepada ketentuan hukum yang samar. Nah, adapun bentuk-bentuk istisan. Di sini dilihat dari segi pengambilan dalil istisan ada 6 bentuk istisan. Yang pertama yaitu ada istisan dengan kias khafi. Nah, penerapan istisan dengan kias khafi ialah pencetusan hukum melalui perenungan serta penelitian mendalam karena dalam satu kasus terdapat 2 dalil yaitu kias jali dan kias khafi yang masing-masing mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri. Jadi pada penerapan kias istisan dengan kias khafi yaitu adanya pencetusan hukum yang dalam satu kasus itu terdapat 2 dalil yaitu kias jali yaitu yang jelas dan kias khafi yang samar yang keduanya itu mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri. Nah, kemudian dalam penetapan hukum dilakukan penunggulan pada dalil yang dianggap lebih sesuai dengan permasalahan. Jadi dari 2 dalil tersebut nanti dalam penetapannya kita melihat yang lebih unggul atau yang lebih sesuai dengan permasalahan itu yang mana, seperti itu. Contohnya yaitu air sisa minuman burung buas seperti burung elang, raja wali dan lain sebagainya. Dalam menentukan status kesucian air tersebut terdapat pertentangan antara kias dan istisan. Dengan metode kias disimpulkan bahwa air tersebut najis karena dikiaskan dengan air sisa minuman binatang buas. Sedangkan dengan metode istisan disimpulkan bahwa air sisa minuman burung buas dikiaskan dengan air sisa minuman manusia. Jadi air tersebut tidak najis. Dengan ilah keduanya sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya. Kemudian yang kedua ada istisan dengan nas. Nas di sini yaitu meliputi Al-Quran dan hadis. Nah, istisan dengan nas ini maksudnya yaitu meninggalkan ketentuan nas yang umum beralih ke hukum nas yang khusus. Contohnya yaitu misalkan dari istisan dengan Al-Quran yaitu diperbolehkannya wasiat. Secara kias atau kaidah umum, pelaksanaan wasiat tidak diperbolehkan karena menyalahi kaidah umum, yaitu dalam wasiat terdapat pengalihan hak milik setelah status kepemilikannya hilang, yaitu dengan meninggalnya pemilik hak. Nah, sedangkan dari istisan tersebut wasiat diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu istisan dengan ijma. Di sini yaitu maksudnya istisan dengan ijma adalah fatwa ulama tentang suatu hukum yang permasalahan kontemporer yang menyalahi hasil penerapan kias atau kaidah umum. Contohnya yaitu tentang akad istisna kontrak kerja pertukangan, yaitu di mana satu pihak melakukan kontrak kerja dengan pihak lainnya untuk membuat suatu barang dengan imbalan tertentu. Nah, dengan metode kias kontrak kerja semacam ini tidak sah karena ketika kesepakatan kontrak terjadi tidak ada barang yang jelas. Namun akad dari kontrak kerja ini diperbolehkan karena masyarakat terbiasa melakukannya. Yang keempat yaitu ada istisan dengan darurat, yaitu apabila dengan menggunakan kias atau kaidah umum dipastikan akan berdampak pada kesulitan atau kesempitan. Kemudian untuk menghilangkan kesulitan tersebut diberlakukan pengecualian dengan alasan darurat. Contoh, penyucian sumur atau telaga yang terkena najis. Dengan metode kias, telaga atau sumur tidak dapat disucikan atau dia itu najis. Air sumur atau telaga itu najis walaupun dengan menguras sebagian atau keseluruhan air, karena persentuhan
sumur yang terkena najis. Jadi kalau air di sumur itu najis, kemudian dikuras keseluruhan atau sebagian air, sumurnya itu tetap najis karena dindingnya itu tadi bersentuhan dengan air atau terkena air yang najis itu. Nah, sedangkan dari metode istisqan sendiri yaitu sumur atau telaga yang tadi terkena najis walaupun sudah dikuras sampai habis itu besar kecilnya najis itu ditentukan. Jadi najisnya itu ditentukan dengan besar atau kecilnya sumur atau telaga itu. Kemudian yang kelima yaitu ada istisqan dengan maslahah, yaitu apabila kias atau kaidah umum diterapkan akan mengakibatkan mafsadah atau kerugian atau tidak tercapainya maslahah yang dituju. Nah, contohnya yaitu dari fatwa Abu Hanifah yang memperbolehkan pemberian zakat pada Bani Hashim keturunan Rasulullah karena pertimbangan situasi masa itu. Jadi Bani Hashim itu adalah keturunan Rasulullah. Nah, sedangkan pemberian zakat itu tidak boleh diberikan kepada keturunan dari orang tersebut. Nah, tapi karena ada hal mendesak, karena dari keluarga Bani Hashim itu karena mengalami penganiayaan dari rezim penguasa, maka diperbolehkan untuk pemberian zakat. Kemudian yang keenam ada istisqan dengan urf. Maksudnya yaitu perpindahan dari penerapan kias atau kaidah umum dengan memandang tradisi yang berlaku. Contohnya yaitu diperbolehkannya jasa toilet umum tanpa ada kepastian berapa lama dan berapa banyak air yang digunakan dengan imbalan jasa pembayaran tarif yang telah ditentukan. Pasti kalian sudah pernah menemui toilet umum misalkan di supermarket atau di tempat-tempat lain, pasti sudah pernah. Dan di situ hanya disediakan kotak kayak kotak amal itu, nanti kita memasukkan uang ke dalam kotak itu, dan jumlahnya itu juga tidak pasti, tidak ada kepastian, yaitu misalkan bisa 2.000 atau 5.000 seperti itu, tidak ada ketentuannya. Kemudian sumber hukum Islam talak yang kedua yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah secara bahasa artinya yaitu kemaslahatan yang terlepas. Nah, menurut istilah, maslahah mursalah adalah memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudaratan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Contoh dari maslahah mursalah yaitu mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, kemudian mencetak uang, menetapkan pajak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sumber hukum Islam mukhtalaf istishab. Nah, dari bahasa, menurut bahasa, kata istishab artinya tuntutan kebersamaan. Sedangkan secara istilah artinya yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya. Contoh, seorang yang memiliki wudhu lalu muncul keraguan apakah wudhunya sudah batal ataukah belum. Dalam kondisi seperti ini, ia harus berpegang pada belum batal karena hukum telah ada atau hukum asal ia masih punya wudhu sebelum ada bukti jelas kalau wudhunya telah batal. Jadi kalau kalian sudah wudhu terus merasa ragu apakah tadi sudah batal atau belum, maka harus berpegang bahwa kalian belum batal karena tadi sudah mempunyai wudhu. Jadi kondisi ragu-ragunya itu dihilangkan dan harus berpegang teguh kalau dia itu tidak batal. Kemudian yang keempat yaitu urf. Dari segi bahasa, kata urf berarti sesuatu yang dikenal. Kata lain yang sepadan dengannya adalah adat atau tradisi atau kebiasaan.
Jadi urf ini dapat dikatakan sebagai kebiasaan atau adat tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan atau perbuatan. Di sini ada macam-macam urf. Dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu urf qouli dan urf amali. Kemudian yang dilihat dari ruang lingkup dibagi menjadi dua juga, yaitu ada urf am atau umum dan urf khas atau khusus. Kemudian dilihat dari baik atau buruknya menurut syariat, urf dibagi menjadi dua macam, yaitu ada urf sahih dan urf fasid. Satu dari Nah, kata sah berarti menutup, mengunci, mencegah. Sedangkan zariyah menurut bahasa adalah perantara, sarana atau ajakan menuju sesuatu yang umum. Menurut istilah syarak, sadariyah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang. Jadi sebenarnya itu secara lahiriahnya itu bisa dilakukan, boleh dilakukan, tapi bisa menimbulkan kekhawatiran kalau itu bisa menjerumus ke hal-hal yang dilarang seperti itu. Contohnya yaitu melakukan permainan yang berbau judi tapi tanpa adanya uang sebagai taruhan. Nah, itu dilarang karena dikhawatirkan nanti akan terjerumus ke dalam perjudian yang sesungguhnya seperti itu. 6. Ada qaul al-sahabi. Qaul al-sahabi yaitu pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qaul al-sahabi ini merupakan pendapat dari para sahabat mengenai hukum Islam yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah meninggal. Jadi berlaku sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kesepakatan para sahabat tentang pembagian warisan. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu syar'u man qablana. Syar'u man qablana atau syariat umat sebelum kita adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad yang diturunkan melalui para nabinya, seperti ajaran Nabi Musa, Ibrahim, Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian ada pembagian syar'u man qablana. Ada 4. Yang pertama yaitu ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Quran atau hadis, dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita. Contohnya yaitu puasa. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad seperti umat Nabi Musa, Ibrahim itu juga diwajibkan untuk melakukan puasa. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad juga dituntut untuk berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Quran melalui kisah atau dijelaskan Rasulullah. Tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut dihapus oleh syariat kita atau Islam. Contohnya yaitu ghanimah. Ghanimah itu harta warisan harta rampasan pada saat perang. Jadi pada umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, ghanimah itu tidak dihalalkan. Tetapi pada saat umat Nabi Muhammad SAW itu ghanimah sudah dihalalkan. Kemudian yang ketiga ada ajaran syariat umat sebelum kita yang tidak ditetapkan oleh syariat kita. Para ulama sepakat hal itu bukan syariat bagi kita. Kemudian yang keempat, syariat sebelum kita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan sebagai syariat kita. Sekian materi yang dari Ibu sampaikan. Dari kalian apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi sumber hukum Islam yang mutlak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya berupa rangkuman dari materi yang kita bahas
hari ini yaitu mengenai sumber hukum Islam yang muhtalaf. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, pertemuan depan. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa sumber hukum Islam yang muhtalaf ini sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama karena bersumber pada pemikiran atau ijtihad dari ulama tersebut. Nah, dari macam-macam sumber hukum Islam itu ada 7, yaitu ada istisan, ada maslahah mursalah, ada istishab, ada urf, kemudian sa'du dariyah, ada qaul al-sahabi, dan yang terakhir ada syar'u man qablana. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, kita pastinya harus berpegang teguh pada sumber hukum Islam yang muttafaq, yaitu sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Yang tadi ada 4, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tetapi kita juga menghargai adanya sumber hukum Islam yang muhtalaf ini. Jadi kita tidak menyepelekan karena ada beberapa ulama yang sepakat mengenai sumber hukum Islam yang muhtalaf dari ke-7 macam sumber hukum Islam tersebut. Baik, terima kasih atas partisipasi dari kalian. Untuk pertemuan ke depan yaitu kita akan membahas tentang al-hukmusi syariah, yaitu tentang hukum-hukum syar'i. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.